Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laris Melianasari, NPM 20010111157. Di sini saya akan mempresentasikan materi 1 sampai 10 untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling. Poin yang pertama yaitu pengertian tujuan dan fungsi BK. Bimbingan berarti suatu proses bantuan yang diberikan oleh seseorang yang profesional, dalam hal ini adalah guru, agar konseling memiliki suatu pemahaman diri, dapat mengarahkan diri, memiliki kemampuan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi, sehingga memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan, dalam membuat suatu pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Tujuan umum dari bimbingan dan konseling adalah membantu individu mewujudkan dirinya menjadi jiwa yang lebih baik. Fungsi bimbingan konseling yaitu untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak atau berkehendak. Poin yang selanjutnya yaitu landasan dasar BK. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Apa itu landasan filosofis? Yaitu memberikan pemikiran-pemikiran tentang hakikat dan tujuan hidup manusia. Yang selanjutnya yaitu landasan historis, menjelaskan alur atau sejarah kemunculan BK pertama kali, yang menjadi titik awal lahirnya BK untuk dijadikan refleksi bagi BK ke depan dalam rangka menghasilkan pelayanan yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu landasan religius, menggambarkan sisi-sisi agama yang perlu dikorek, diaplikasikan ke dalam pelayanan bimbingan dan konseling, karena bimbingan dan konseling tidak akan lepas dari manusia sebagai objeknya dan realitas bahwa manusia merupakan makhluk religius. Yang selanjutnya yaitu landasan psikologis, menggambarkan sisi-sisi psikis individu. Sisi psikis berkenaan dengan motif, motivasi, pembawaan, dan lingkungan, perkembangan individu belajar, balikan atau penguatan dari kepribadian. Yang selanjutnya yaitu landasan sosial budaya, menunjukkan pentingnya gambaran aspek-aspek sosial budaya yang mewarnai kehidupan seseorang. Aspek sosial budaya inilah yang membentuk individu. Selain faktor pembawaan, landasan ini menjadi pertimbangan dalam memberikan layanan BK. Yang selanjutnya yaitu landasan ilmiah dan teknologi, membicarakan tentang sifat-sifat keilmuan BK. BK sebagai ilmu yang multireferensial, menerima sumbangan dari ilmu-ilmu lain dan teknologi. Penelitian dalam BK memberikan masukan penting bagi pengembangan keilmuan BK. Yang selanjutnya yaitu landasan pedagogis, salah satu bagian dari pendidikan yang amat penting dalam upaya untuk memberikan bantuan atau pemecahan masalah, motivasi agar peserta didik dapat mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang selanjutnya yaitu prinsip umum dan prinsip khusus BK. Prinsip umum bimbingan konseling yaitu prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran layanan. Yang kedua, prinsip-prinsip berkenaan dengan permasalahan individu. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip berkenaan dengan program layanan. Yang selanjutnya prinsip-prinsip berkenaan dengan pelaksanaan layanan. Yang selanjutnya prinsip-prinsip bimbingan konseling di sekolah. Dan prinsip khusus bimbingan konseling yaitu prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan individu yang memberikan bimbingan. Yang selanjutnya prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi bimbingan. Asas-asas bimbingan konseling itu ada 12. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Segala sesuatu yang dibicarakan klien kepada konselor tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Yang kedua, asas kesukarelaan. Proses BK harus berlangsung dengan atas dasar kesukarelaan baik dari pihak si terbimbing atau klien maupun pihak konselor. Yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Dalam melaksanakan BK sangat diperlukan suasana keterbukaan baik dari konselor maupun klien. Yang keempat, asas kekinian. Jika diminta bantuan oleh klien atau jelas-jelas terlihat misalnya adanya siswa yang mengalami masalah
maka konselor hendaknya segera memberikan bantuan. Yang kelima, asas kemandirian. Menjadikan si terbimbing dapat berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain atau tergantung pada konselor. Yang keenam, asas kegiatan. Klien aktif menjalani proses konseling dan aktif pula melaksanakan atau menerapkan hasil-hasil konseling. Yang ke-7 yaitu asas kedinamisan. Perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Yang ke-8, asas keterpaduan. Pelayanan BK berusaha memadukan sebagai aspek kepribadian klien. Yang ke-9 yaitu asas kenormatifan. Diterapkan terhadap isi maupun proses penyelenggaraan BK. Yang ke-10 yaitu asas keahlian. Pelayanan profesional yang diselenggarakan oleh tenaga ahli yang khusus dididik untuk pekerjaan itu. Yang ke-11 yaitu asas ahli tangan. Hanya menangani masalah-masalah individu sesuai dengan kewenangan petugas yang bersangkutan, dan setiap masalah ditangani oleh ahli yang berwenang. Yang terakhir yaitu asas tuturi handayani. Menunjukkan pada suasana yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara konselor dan klien. Poin selanjutnya yaitu jenis-jenis layanan BK. Yang pertama yaitu layanan orientasi. Layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru atau seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Nah, selanjutnya yaitu layanan informasi. Layanan yang diberikan oleh guru BK kepada siswa terkait dengan informasi-informasi yang ada di sekolah maupun luar sekolah. Yang selanjutnya yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas seperti kelompok belajar. Yang selanjutnya yaitu layanan bimbingan belajar. Salah satu bentuk layanan bimbingan yang penting diselenggarakan di sekolah. Yang selanjutnya yaitu layanan konseling perorangan. Pelayanan khusus dalam hubungan langsung atau tatap muka antara konselor dan klien. Yang selanjutnya yaitu layanan BK kelompok. Memberikan manfaat atau jasa kepada sejumlah orang, yaitu dengan cara berkelompok. Yang terakhir yaitu kegiatan penunjang. Untuk menjalankan tugas-tugas pelayanannya ialah mulut dan berbagai keterampilan berkomunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Poin yang selanjutnya yaitu kegiatan pendukung bimbingan konseling. Usaha untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang diri peserta didik atau klien, dan keterangan tentang lingkungannya, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, ataupun di lingkungan sekitarnya. Untuk menunjang kelancaran pemberian layanan-layanan, perlu dilaksanakan berbagai kegiatan pendukung. Dalam hal ini yaitu aplikasi instrumen bimbingan konseling, himpunan data, kunjungan rumah, konferensi kasus, tampilan kepustakaan, dan yang terakhir yaitu alih tangan kasus. Yang selanjutnya yaitu miskonsepsi dalam bimbingan konseling. Apa itu konsepsi? Konsepsi adalah sebuah interpretasi dan tafsiran perorangan pada suatu konsep ilmu yang diperoleh melalui interaksi dengan lingkungan dan melalui pendidikan formal. Lalu apa itu miskonsepsi? Miskonsepsi adalah suatu konsep yang tidak sesuai dengan konsep yang diakui oleh para ahli. Poin yang selanjutnya yaitu masalah-masalah belajar dan penanggulangannya. Masalah-masalah belajar yaitu siswa yang tidak mampu mencapai tujuan belajar atau hasil belajar, siswa yang mengalami keterlambatan akademik, yaitu siswa yang diperkirakan memiliki inteligensi yang cukup tinggi tetapi tidak menggunakan kemampuannya secara optimal,
siswa yang secara nyata tidak dapat mencapai kemampuannya sendiri, yaitu tingkat IQ yang di atas rata-rata, siswa yang sangat lambat dalam belajar, siswa yang kurang motivasi dalam belajar, siswa yang bersikap dan memiliki kebiasaan buruk dalam belajar, siswa yang sering tidak mengikuti proses belajar mengajar di kelas, dan siswa yang mengalami penyimpangan perilaku atau kurangnya tata krama. Dan cara menanggulangi masalah belajar yaitu pengajaran remedial, pengaturan ruang sumber belajar, pengulangan berulang-ulang, dan praktek spesifik penanganan kesulitan belajar bagi peserta didik. Bahan selanjutnya yaitu masalah umum dan penanggulangannya. Masalah umum ini yaitu masalah emosi, yang kedua yaitu masalah perilaku sosial, yang ketiga yaitu masalah moral, dan yang terakhir yaitu masalah keluarga. Dan penanganan kasus di atas yaitu yang pertama pengenalan awal tentang kasus yang dimulai sejak mula kasus itu dilakukan. Selanjutnya pengembangan ide-ide tentang rincian masalah yang terkandung di dalam kasus itu. Selanjutnya penjelajahan lebih lanjut tentang segala seluk-beluk kasus tersebut dan akhirnya mengusahakan upaya-upaya kasus untuk mengatasi atau memecahkan sumber pokok permasalahan itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu peranan guru BK dalam mengatasi masalah belajar siswa. Guru BK adalah unsur utama pelaksanaan bimbingan di sekolah. Guru BK adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, berwenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik. Peran seorang guru bimbingan dan konseling sebagai seorang konselor bagi siswa adalah memberikan pemahaman terhadap kemampuan diri siswa sendiri supaya meningkatkan dan mampu memecahkan berbagai masalah secara individual. Baik, itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Bila banyak kesalahan saya mohon maaf. Dan jika Allah sedang nanti, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.